Jangan sampai ada anggapan kalau anak masuk pesantren itu adalah pasti bakal jadi ustadz, bakal jadi kiai. Tidak kok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya terhormat ini karena tamunya para ahli ilmu ini. Masya Allah. Nggak pakai gini tapi Dan ya. Oh, boleh, saya keras. Janganlah. Gak apa-apa, itu kan cara hormat. Iya. Di militer begitu ya. Siap. Ustadz Rifki. Iya. Ustadz Rifki Muhammad Rijal Iqomuddin. Waduh, tiangnya negara ya. Agama. Oh, tiangnya yo. Iya. Ya Allah, lupa saya. Ingatnya negara terus. Jadi grogi kayaknya nih. Gimana berhadapan dengan ahlinya ilmu dua orang sekaligus kan? Waduh. Apa kalau istilahnya udah kalah ini dulu kan? Kalah Ustadz Rifki ya, terima kasih sebagai pengasuh pesantren Al-Ittihad Sintang ya. Insyaallah. Ustadz Asifur Razak ya. Saya nggak tahu artinya Asif itu. Pimpinan Majelis Al-Barokah. Majelis Burdah Al-Barokah. Majelis Burdah ya. Jadi Sintang ya. Apa namanya? Hanya pakai satu kitab lah, kitab Burdah gitu ya. Insyaallah. Terima kasih ya Ustadz telah berkenan hadir di Humaniora Podcast. Ya, ini kebetulan juga apa ya? Intinya saya ingin kita ini memberikan kebermanfaatan kan. Ya, salah satu apa ya, pedoman yang kemudian saya memang ya sangat inilah hadis Rasulullah ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ya sampean lebih ahli dari saya. Malam ini kita bincang-bincang Ustaz ya. Setidaknya saya sebagai orang awam ini pengen nanya-nanya lah kan tentang agama, karena kebetulan saya juga nggak pernah belajar di pesantren. Belajar agamanya ya di sekolah gitu. Sekolahnya sekolah umum gitu, sekolah negeri yang mungkin materi agama itu sekian persen. Oke, saya mulai dari Ustadz Rifki. Saya ingin nanya, jadi ini kan kita belajar agama Islam lah ya, mengabarkan pada ya semuanya lah. Mudah-mudahan bisa mengabarkan nilai-nilai agama di agama Islam itu yang bagaimana? Apakah betul yang dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin? Jadi apa manifestasinya bagaimana gitu sehari-hari itu kan? Ustadz Rifki, saya mau nanya bahwa kenapa sih kok orang itu, atau perlu nggak orang Islam itu belajar agama itu di pesantren? Kalau memang perlu, kenapa nggak diwajibkan saja semua orang Islam gitu loh? Nah itu gimana ya Ustaz? Mohon izin, jadi untuk pesantren itu ya bagi mereka yang ingin betul-betul mendalami, karena kalau kita bahasakan perlu, nanti seolah-olah ini mewajibkan perkara yang tidak wajib gitu ya. Oh gitu ya. Jadi di pesantren itu ya, kenapa kita belajar di pesantren? Karena yang menjadi apa kelebihannya itu, di pesantren itu ditanamkannya ada yang dinamakan dengan adab atau akhlak, attitude, etika, yang mana ini lebih diprioritaskan sebelum ilmu. Oh gitu. Ya. Jadi sebelum ilmu itu kita harus beradab dulu gitu. Betul. Jadi sebelum kita belajar ilmu itu lebih ditekankan adabnya dulu. Sehingga muncullah suatu ungkapan al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Etika itu di atasnya ilmu. Kenapa kok bisa adab ditempatkan di atasnya ilmu? Karena ketika orang sudah punya ilmu dan dia sudah tertanam adabnya, maka penyakit yang bagi orang berilmu itu sedikit bisa diminimalisir, yaitu apa? Penyakit kesombongan. Sehingga tidak merasa jalan gak mau kenal tetangga, jalan gak mau nginjek tanah, karena merasa paling berilmu. Lebih berilmu. Tetapi kalau misalnya sudah ada adab terlebih dahulu yang sudah ditanamkan, maka ilmu yang seberapa banyak pun ilmu yang dimiliki tidak akan membuat dirinya menjadi orang yang sombong.
Gitu. Oke. Ini seirama senada dengan pesannya Imam Malik kepada muridnya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau menyampaikan bahwasanya Imam Syafi'i yang menyampaikan makalah ini, saya diberikan pesan oleh guru saya Imam Malik. Apa pesan dari Imam Malik? Wahai Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Jadikanlah ilmumu seperti garam dan adabmu, etikamu seperti tepung. Garam dan tepung. Ya. Jadi roti. Nah, jadi bakwan. Iya, betul juga. Ya. Andai kata kita membuat bakwan ya, ada tepungnya itu lebih banyak dibandingkan garam. Iya, kalau lebih banyak garamnya kasinan nanti. Ya, malah nggak jadi bakwan, jadinya apa? Betul kan? Iya, betul. Jadi Jadi Imam nggak enak Malik dimakan gitu. Jadi lautan nanti. malah nggak bisa dimakan. Iya. Jadi Imam Malik itu memberikan suatu isyarah seperti itu kepada muridnya. Jadikan ilmumu seperti halnya garam dan adabmu seperti halnya tepung. Jadi lebih banyak diperbanyak adabnya daripada ilmunya. Iya. Seperti itu. Belajarnya adab berarti juga termasuk di pesantren ya. Termasuk di pesantren. Ya walaupun tidak belajar secara langsung seperti adanya kitab Ta'limul Muta'allim, tapi dengan sendirinya di pondok pesantren itu bagaimana anggah ungguh lah ya. Kalau bahasa Jawanya itu anggah ungguhnya kepada unggah ungguh ya. Iya. Kepada seorang kiai, bagaimana unggah ungguh kepada seorang ustadz, bahkan kepada dzurriyyahnya kiai pun ya harus Iya. sangat takzim, harus Sampai sangat dipanggil Gus gitu ya. Itu bagaimana kita memuliakan dzurriyyahnya para guru lah. Tapi ini bukan berarti mengkultuskan, tidak. Iya. Sampai ketika kiai masuk ke dalam masjid, bagaimana santri itu langsung berebut ingin membalikkan sandalnya. Iya. Dari hal yang seperti itu sangat luar biasa. Mungkin itulah kelebihan belajar di pesantren, selain daripada faktor-faktor yang lain, yang paling utamanya itu adalah ditanamkannya akhlak, adab, etika. Jadi bukan wajib ya. Tidak, kalau bagi saya sih tidak wajib. Karena melihat kondisi orang tuanya juga kan. Ada orang tua yang mungkin setuju dengan anaknya di pesantren dan yang sebagainya. Ada yang setuju berhari-hari nangis. Kayaknya curhat ya. Ya enggak lah, katanya lebih baik menangis sekarang. Iya. Oke, saya beralih ke nanti tahan dulu ya Ustaz. Siap. Beralih ke Ustaz Asif ini. Aduh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Nampak sehat terus gitu. anak saya juga nampaknya seperti Ustaz ya. Kenapa memilih burdah Ustaz? Tidak yang lain, barzanji, qasidah, atau yang lain? Ya kalau burdah ini kan ya semua sholawat itu istimewa ya. Ya termasuk burdah juga. Kebetulan beliau ini juga merupakan muassis majelis Darul Khair dan isinya juga sholawat. Karena burdah ini kan karena saya mendapatkan sanad langsung dari beliau guru mulia Habib Nizar bin Qasim ya, bin Yudho bin Yahya. Beliau memberikan amanah pada saya ya agar supaya harapan beliau khususnya di kota Sintang ini jadi kota yang cenderung kota yang penuh dengan rasa mahabbah kepada baginda Rasul melalui wadah salat burdah itu. Kalau keistimewaannya Masya Allah, kalau kita melihat dari sejarah singkat tentang Imam Al-Busiri termasuk pengarang burdah itu Masya Allah, berkat beliau, karena beliau ini kalau tidak salah ketika mengarang karya sholat burdah itu posisi beliau dalam keadaan keadaan sakit ya, seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan Masya Allah ketika orang mengamalkan sholat burdah itu Masya Allah semua hajatnya akan dimudahkan oleh Allah. Ya karena sekali lagi untuk saat ini bagi saya di dalam berdakwah yang dominan cenderung diterima oleh masyarakat itu melalui wasilah sholawat. Itu bukan berarti wasilah yang lainnya tidak penting, sangat penting juga. Cuma dominan ya cenderung diterima karena sholawat ini juga merupakan bagian dari doa ya. Jadi ketika orang itu mendengarkan sholawat, pertama yang diserang adalah hati. Ketika hati ini sejuk, tenang, bahagia, insya Allah
nasihat-nasihat dari guru-guru kita ini akan diterima seperti itu. Sepenting Apalagi itu yang ya. membawakan Ustaz Asif. Ya. Karena beliau mengeluarkannya dari hati. Iya, dari hati. Enggak keluar suara dan dari hati. Enggak, katanya kalau diberangkatkan dari hati itu akan sampai Insya Allah, di hati, iya. Iya, kan? iya. Betul. Itu betul itu ya. Iya. Iya. Sudah pernah membuktikan ya. Ya, kayaknya kita ini pernah semua lah kalau itu masalah hati. Oke lah, berarti Iya, apa utamanya di sholawat lah ya. iya. Jadi saya juga mau nanya lagi lah. Iya. Ini karena kan kita juga sambil ya Iya. untuk mengabarkan pada publik lah bahwa ternyata ada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama gitu ya, yang kemudian bisa kita jadikan untuk pedoman di hari ini gitu. Betul. Walaupun ada juga yang mengatakan itu zaman Nabi belum ada gitu. Iya. Iya. Nah, itu gimana itu Ustaz? Bagaimana menyikapi itu? Ya, kalau menyikapi tentang Dibilang apa bid'ah. Iya. Kan? Oh zaman Nabi belum. Kamu yasinan. Zaman Nabi ada nggak yasinan? Iya. Jadi bilang gitu. Bagaimana cara menyikapinya? Jadi mohon izin, beliau ini guru saya. Oh itu ya. Jadi saya teringat apa yang disampaikan beliau ini, termasuk slogan NU. Itu adalah memegang qaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi al-muhafadzah ini kita menjaga apa yang menjadi peninggalan ya, ajaran dakwah. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih yang dulu. Kami habis itu wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita mengambil sesuatu yang aslah, yang baik, yang baiknya ini mengantarkan kita ini menjadi orang baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Termasuk adanya wasilah-wasilah, pelantara-pelantara yang wasilah menjadikan itu. Iya. Itu kan Tawasul. yang katanya kalau sudah meninggal itu udah nggak nyambung lagi. Atau nggak, yang kita kirimkan nggak nyampe. Iya. Iya, itu tadi karena untuk kita ini umat milenial ya seperti itu, kita tidak bisa tanpa adanya wasilah. Ya. Digambarkan pernah saya mendengarkan nasihat dari seorang Habib, dia menyampaikan kita ini butuh wasilah. Wasilah ini bagaikan seperti rantai. Rantai yang kita pegang ini mutasil ila Nabi SAW oleh guru-guru kita. Lah, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, kita ini kan digambarkan memegang sebuah rantai. Kalau kita ini goyang, pasti goyangan rantai ini sampai ke atas. Digambarkan seperti itulah. Ya. Begitu juga ketika kita ini selalu mudawamah, istiqomah, tawasul, wasilah, yang di atas pun insya Allah akan senantiasa connect seperti itu. Ya. Itu pentingnya tawasul, wasilah. Sehingga kembali lagi dengan wasilah-wasilah pelantara-pelantara untuk dakwah, untuk menjadikan kita ini hamba yang ingin dekat dengan Allah, ya selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, ya tidak ada masalah seperti itu. Apalagi kalau sekarang melihat dakwah yang dibawakan oleh Habib Syekh, Masya Allah, bukan sholawat itu hampir semua ketika sudah kota itu, bahkan hampir kalau saya lihat di Sintang itu hampir setiap majelis taklim, setiap TPA itu selalu ada grup hadroh sholawatnya itu tadi. Jadi hampir menjamur semua. Dan ini akhirnya muncul suatu kesejukan di daerah tersebut seperti itu. Itu sih bagi saya seperti itu. Jadi tadi kembali lagi apa yang disampaikan oleh beliau, teringat saya al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Wal akhdhu bil jadidil aslah di sini adalah kita mengambil sesuatu yang aslah, yang baik. Contoh misalkan seperti dakwah dengan cara bersolawat. Ini tidak baiknya di mana? Uang ketika berkumpul di situ kita mengucapkan memuji baginda Rasul. Ya kalau misalkan dikumpulnya di situ menjadikan kita ini lupa bermaksiat kepada Allah, ya bukan aslah bahasanya seperti itu. Mafsadah seperti itu. Ini termasuk bagian slogan dari NU ya Ustaz, istilahnya al-muhafadzah bil jadidil aslah seperti itu. Itu sih. Maka itulah dipilih apa namanya? Sholawat tadi. Sholawat iya, ya. seperti itu. Ustaz, kalau Ustadz Rifki di pesantren, Ustadz Asif Di majelis. Ya, majelis sholawat. ya sama-sama lah istilahnya seperti itu. Ya artinya kan
semuanya Iya. apa bersinergi gitu. Bersinergi. Wah, gayanya gitu ya. kayaknya. Oke lah, jadi apa namanya itu tadi ya, Iya. pentingnya bersolawat itu. Jadi Iya. nggak bisa ya kita tanpa solawat itu nggak bisa Ustaz ya. Ya bisa. Makanya kan Cuman larinya nggak maju. betul. Jadi makanya strategi dakwah baginda Rasul itu istimewa, menyesuaikan dengan keadaan, TKP-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau dakwah, mohon maaf, dengan menggunakan sholat, ya nanti dulu seperti apa kondisinya, keadaannya seperti itu. Yang cenderung menggunakan alat dan lain sebagainya seperti itu. Ya kalau misalkan dakwahnya, misalkan di majelis yang di situ hampir tempat untuk toriko misalkan, ini kan cenderung ke zikir, maksudnya seperti itu. Jadi ada tempat-tempat yang ya sebenarnya sih tidak terbatas sih seperti itu. Cuma kan itu tadi kita melihat gimana baginda Rasul dalam berdakwah menyesuaikan keadaan, gimana caranya merangkul agar lebih senang dan merasa apa ya, kecanduan seperti itu, seperti itu sih Pak. Jadi ada juga yang begini Ustaz. Udah kitabnya bid'ah ya kan. Ditambah lagi alat musik gitu kan. Nah itu Kuadrat jadi. Bid'ah kuadrat. Nah itu gimana tuh Ustaz? Bagaimana kalau misalnya kita ditanya, menjawabnya bagaimana? Kok kita pakai alat musik segala macam itu? Alat musik itu haram gitu. Musik itu haram gitu. Iya. Gimana itu Ustaz? Saya apa beliau nih? Beliau? Iya. nggak apa-apa. Ini kan konteksnya tadi, nanti saya yang lain lagi. Konteksnya kan mengiringi sholawat tadi. Siap. Ya? Iya. Jadi sekali lagi kalau teringat teringat dawuhnya almarhum Gus Dur itu ya kita ini kalau ngopi ya jangan dekat-dekat ngopi yang jauh gitu. Maksudnya seperti ini gambarannya itu, ketika orang itu semakin dalam ilmu agamanya itu tidak mudah menyalahkan seseorang. Bahkan ya ikhtilaful ummati rahmatun gitu ya Ustaz ya. Ya rahmat ini kasih sayang. Ketika ada muncul kasih sayang itu banyak kan kita dapatkan. Mungkin tafakkaru fi khalqillah, tafakkuru fi dzatillah. Ternyata produknya Allah ciptaan itu seperti ini. Itu ketika orang itu sudah tertanam rasa tauhid, akhirnya seperti itu. Nah, ketika ada seorang, ya tetap kita hargai pendapat saudara kita yang mungkin cenderung membid'atkan. Yang penting jangan sampai menyalahkan dan lain sebagainya seperti itu. Karena apa? Kenapa disalahkan? Kontennya kita ini menjadikan kita itu lebih dekat dengan Allah, lebih kuat iman kita, lebih sayang dengan baginda Rasul. Kan seperti itu ya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi ketika memandang sisi dari misalkan alat ini haram, ya nanti dulu. Gitu. Ya kalau misalkan alat ini menjadi haram ketika menjadikan orang ini semakin lupa dengan Allah, itu udah jelas. Jangankan kok alat yang haram, sesuatu yang nggak haram aja kalau menjadikan kita lupa dengan Allah ya menjadi haram. Berarti bukan musiknya yang haram, penggunaannya, penggunaannya itu. Dampaknya. Nah itu. Jadi kalau orang mengatakan musik haram, ya kalau berarti nada do re mi fa sol la si do itu haram. Padahal itu kan ya gimana ini mau tutup mengharapkan tutup ini band studio tutup. Waduh, gulung tikar ini. Termasuk ini kan di zaman Rasulullah nggak ada. Bid'ah juga aku ya. Rasul nggak pakai podcast. Oh iya. Jadi seperti itu kan. Ya, berarti gitu ya. karena betul tadi ini itu lebih aslah, lebih banyak maslahatnya. Dan zamannya sudah seperti ini, daripada media itu digunakan dikuasai. Kebanyakan itu isinya hal-hal yang negatif, maka muncullah podcast seperti ini. Dan ini termasuk al-akhlu bil jadidil aslah, mengambil sesuatu yang lebih banyak maslahatnya. Seperti itu. Oke lah, saya beralih ke Ustadz Rifki ya. Yang tadi masih masalah tentang bagaimana kita mencari keilmuan lah ya. Jadi kan tadi disebutkan tidak wajib ya belajar di pesantren ya. Tapi bagaimana dengan wajibnya mencari ilmu? Sementara yang paling recommended adalah di pesantren. Nah, kira-kira apakah Ustadz Rifki selama ini katakanlah menyampaikan kepada publik
mari belajar di pesantren misalnya begitu. Ya. Apakah sampai seperti begitu? Ya, kalau saya menyampaikan karena saya jebolan pesantren ya. Oh, Andai jebol kata- ya, itu ya. Iya, jebol. Berarti lulusan Mas. Karena saya keluar dari pesantren itu, kalau menyampaikan Bapak Ibu harus memondokkan anaknya di pesantren, ini akan terkesan bahwasanya saya itu egois. Ya. Dan di dalam agama itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Di dalamnya tafsir tersebut dikatakan ai la dina fil ikrah. Tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya itu adalah tidak ada agama yang dipaksakan. Ini masalah agama, apalagi masalah tentang tata belajar tadi pendidikan ya. seperti itu. Dan saya menganalogikannya seperti itu. Ya, ya. Tapi di sisi lain, thalabul ilmi faridotun. Mencari ilmu itu adalah wajib. Ya. Bahkan kalau kata santri itu menggunakan segotnya mubalago, penekanan. Mencari ilmu sangat wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan. Tapi mencari ilmu itu, ini mencari ilmunya di mana? Nah, sementara muncullah makalah lain, madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anaknya. Oh, ya, ya. Jadi pada hakikatnya, andaikan semua orang tua itu mampu untuk mendidik anaknya sendiri, Ya, ya, ya. maka didiklah sendiri lebih bagus. Tetapi karena banyak faktor, entah itu sibuk, ya Nah, ibunya memang nggak berilmu. bisa jadi itu kan karena kapasitas Ya, ya. setiap orang berbeda, atau mungkin orang tuanya itu ingin si anaknya lebih dalam lagi agamanya, makanya muncullah inisiatif orang tua untuk memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Jadi arahannya itu seperti itu tadi ya, mencari ilmu itu wajib. Pertama, belajarnya itu kepada siapa? Yang lebih utamanya kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak mampu, orang tuanya sibuk, orang tuanya nggak berilmu, maka solusinya pasrahkan anak kepada pondok pesantren. Dan tidak ada istilah komandan nih memasukkan fakih ke pondok Malang nih lari dari tanggung jawab. Itu nggak ada istilah kayak gitu. Justru karena sebagai bentuk tanggung jawab jenengan kepada seorang anak, karena mungkin kesibukan dan ya mungkin sibuk dan yang lain sebagainya, sebagai bentuk tanggung jawab jenengan Mas, makanya memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Karena tersebar image seperti itu, dan orang tua yang memasukkan lari dari tanggung jawab anaknya. Orang tua yang memasukkan anak ke pesantren itu seolah-olah lari dari tanggung jawab anaknya. Ternyata Bagi saya, justru bertanggung jawab ya. justru itulah salah satu cara bertanggung jawabnya. Ya. Bukan lari dari tanggung jawab. Terus yang kedua, memasukkan anak ke pesantren ini ibaratkan si anak itu diimunisasi. Ibu-ibu semua atau tahu. vaksinasi lah. Ya vaksinasi. Lagi ngetren Ya vaksinasi. Enggak, dan ini konteksnya anak kecil. Oh ya. Ibu-ibu tahu kalau misalnya manfaat dari imunisasi itu apa? Untuk membuat tubuhnya menjadi kebal. Tapi dampak setelah disuntik itu kenapa? Demam. Oh Ya. ya. Ini curhat beliau nih. Ya. karena langsung bisa datang langsung 2 ya. Dan itu udah menjadi rahasia umum. Bahkan dikasih tahu sama bidan sebelum disuntik, Bu, ini suntiknya yang di paha, ini buat demam ya. Lah udah tahu demam kok malah rela anaknya itu disuntik. Iya. Gak apa-apa Bu, walaupun demam, yang penting anak saya ke depannya itu tubuhnya menjadi kebal, imunitasnya itu menjadi bagus. Walaupun demam dalam tanda kutip hanya sementara. Begitupun anak masuk ke pesantren. Luar biasa. Ibaratkan anak itu ya mohon maaf ya, di pesantren makan seadanya, tidur seadanya. Ketika kita makan dengan mewah di rumah, tidur dengan fasilitas yang luar biasa di rumah, ingat anak kita. Kita anggap anak kita itu merasakan ketidaknyamanan menurut hawa nafsunya hanya beberapa tahun saja kok. Ya. Tapi yang manfaatnya lebih besar, yang kita bayangkan itu bukan
ketidaknyamanan saat ininya. Yang kita bayangkan adalah manfaatnya nanti. Oh, anak kita kalau udah di pesantren akhlaknya bagus, punya ilmu yang berkualitas. Kemudian ketika orang tuanya meninggal pun akan mendoakan, dan ini pasti sampai awaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Seperti itu. Jadi bayangan para orang tua itu ketika memasukkan anaknya, jangan membayangkan kondisi di pesantrennya, tapi bayangkannya itu hasilnya ke depan akan seperti apa. Ini rekomendasi untuk saya nih. Ya. Dan ini yang penting, jangan sampai ada anggapan kalau anak masuk pesantren itu adalah pasti bakal jadi ustadz, bakal jadi kiai. Tidak kok. Yang jadi ustadz yaitu nasib aja lah. Mungkin karena ya saya disebut ustadz ya karena banyak orang yang menyebutkan ustadz, dan saya merasa diri saya bukan ustadz gitu. Jadi untuk anak masuk pesantren itu bukan jadi ustadz. Contohnya ya keluaran pesantren ada yang jadi dokter, dokter jebolan pesantren akhirnya ahli baca sholawat, setiap malam Jumat hadir di majelis kita. Iya, seperti itu. Dokter Heli ya. Iya. Kita sebut aja Dokter Heli. Kemudian ada yang jadi pesantren lulusan pesantren jadi tentara, banyak. Dan mungkin ada anggota jenengan juga yang jebolan pesantren atau bisa jadi komandannya. Iya. Diam-diam. Seperti itu. Ada yang lulusan pesantren jadi polisi, ada lulusan pesantren jadi jaksa. Ketika dia membawa ke pesantrenannya, maka akan menjadi komandan kodim yang solih, akan menjadikan dia sebagai seorang jaksa yang solih, menjadikan seorang dokter yang solih. Jadi image ini harus dihilangkan dari orang tua. Bayangan pesantren ustadz, pesantren kiai, enggak. Bukan, pesantren itu bukan mencetak ustadz, bukan mencetak kiai, tetapi mencetak manusia yang memiliki kemanusiaan. Oh, memanusiakan manusia dong. Nah, memanusiakan manusia. Humaniora juga ini. Jadi oke lah. Nanti dulu ya. Tadi saya mendengar ada egois. Ya. Betul. Jadi mungkin kalau bahasa saya nih Ustaz ya, beragama itu tidak boleh egois. Iya. Atau bukan bahasa saya sih, aku copy paste aja lah ya. Tidak, beragama itu tidak boleh egois, tidak boleh dengan nafsu gitu ya. Itu apa ya? Artinya memang harus dengan berdasar keilmuan yang benar gitu ya. Iya. Yang kemudian kita dapatkan dari pesantren. Betul. Karena mungkin banyak ya hari ini yang kemudian beragama itu kok egois gitu ya. Ya karena maaf ngomong ini mungkin katakanlah mayoritas gitu kan. Betul. Karena saya pernah merasakan menjadi minoritas. Iya. Iya. Saya tinggal beberapa bulan di suatu wilayah begitu yang kemudian menjadikan saya minoritas. Ya memang nggak enak namanya minoritas. Betul, itu. betul. Jadi terbatasi lah gitu. Iya. Jadi kita nggak bebas. Nah, bagaimana Islam ini kemudian menjaga itu, Ustaz? Walaupun mayoritas katanya ya, Islam itu tidak, kalau bagikan lebah itu kan, hinggap di mana tidak mematahkan ranting. Yang dimakan sari bunga, artinya yang baik-baik. Kemudian yang dikeluarkan adalah yang baik-baik, yaitu madu dan seterusnya itu kan. Indah. Nah, jadi bagaimana lah secara umum rekomendasinya bahwa Islam itu datang itu sebagai rahmatan lil alamin katanya. Nah itu bagaimana menerjemahkannya? Ya, kaitannya dengan tadi egois, terus kemudian apalah segala macam itu tadi. Egois dengan nafsu lah. Itu gimana Ustaz? Sinten? Ya Ustaz Rifki. Izin nggak? Siap. Beliau bebas saya juga. Aku bebas-bebas aja lah. Oh gitu ya. Siap. Nuan tenang, Pak. Kalau ada suatu ungkapan ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu berarti mengharapkan sesuatu yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dalam Quran surah Ali Imran, itu Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fadhlan ghalidhul qalbi lan faddu min haulik." Dengan rahmat, tadi rahmatan lil alamin ya. Fabima rahmatin minallah, dengan kasih sayang dari Allah, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir.
Walau kunta fadhan, andai kata kamu bersikap keras, kasar, ghalidhul qalbi, berhati kasar, lan faddu min haulik, maka niscaya mereka orang-orang kafir pun akan bubar, akan menjauh daripada kamu. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan hati kaum kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sebelumnya itu dengan kasih sayang, gitu ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau boleh saya buka tafsirnya, silakan, biar lebih ilmiah. Jadi ini saya membawa kitab tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain ya. Ini harus diluruskan juga ini. Karena sekarang itu banyak tafsir jalan lain. Jalan yang lurus ya. Kalau ini benar-benar Jalalain, bukan jalan lain. Karena dikarang oleh 2 imam yang bernama Jalal, seperti itu. Jadi dinamakan jalan lain. 2 Jalal. Jalalain seperti ya. itu. Jalalain. Bukan jalan lain, seperti itu. Yang banyak soalan jalan lain sekarang itu. Ya, banyak tafsir jalan lain. Akhirnya dampaknya nih. Ya itu sih. Ini dalam Quran surah Al-An'am 108 Allah SWT berfirman, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Di sini dikatakan tafsirannya yad'una min dunillah itu sesuatu yang mereka sembah selain Allah adalah al-asnam, berhala, patung. Mereka mohon maaf yang menyembah patung itu jangan kalian caci maki. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, karena dampaknya itu merugikan agama kita juga. Kalau kita mencaci maki mereka, maka mereka pun akan balik mencaci maki kita. Dan mencaci makinya itu adwan bighairi ilmin. Dalam tafsirannya i'tidaan wa zulman. Sangat kalau bahasa sekarang itu gaspol. Jadi menggebu-gebu, lebih dahsyat mencaci makinya kepada Tuhan mereka. Jadi ini adalah salah satu peringatan dari Allah supaya kita itu jangan mencaci maki agama lain. Tidak boleh kita mencaci maki agama lain, itu tidak boleh. Itu akan merugikan diri sendiri. Artinya pertama dari agama itu adalah nasihat, pengharapan bagus. Kemudian Nabi Muhammad menyebarkannya itu dengan lemah lembut. Ditambah ayat ini yang menyampaikan jangan mencaci maki agama lain. Maka ya dengan hal-hal seperti inilah kita berdakwah. Seperti itu. Sehingga dia yang berbeda agama dengan kita masih dalam satu kemanusiaan bersama kita. Jadi walaupun beda keyakinan, toh juga masih sama manusianya. Betul itu. Jadi saudara sebagai sesama manusia. Sesama kan, manusia. Nah memang saya mempunyai pemahaman ya, Ustaz, bahwa agama itu ya memang muaranya itu ingin memanusiakan manusia. Betul. Kan nggak ada lah kayaknya agama yang kemudian memerintahkan penganutnya itu ngerampok, menganiaya, tidak ada, kan nggak ada toh. Betul. Berarti kalau ada yang prakteknya seperti itu udah di luar agama. Nah itu patut dipertanyakan ya. Kan gitu kira-kira. Oke lah. Jadi itu artinya memang rekomendasinya yang tadi itu kita belajar adab dulu ya. Adab. Baru kemudian ilmu, agar nanti outputnya kita sebagai orang beragama itu ya memang ada adabnya, ada ilmunya kan. Dan perbandingannya itu harus jauh. Seperti halnya tadi garam dengan tepung. Harus lebih banyak tepungnya daripada garamnya. Kalau kebanyakan garam kasinan nanti. Kasinan gitu. Oke lah. Ustadz Asif, apa yang sudah dilakukan di Sintang ini? Ya banyak ya. Banyak ya. Kalau pertanyaan yang dilakukan ya banyak. Enggak, ini aku cuma ngasal aja aku nanya. Baik, kalau saya jawabnya serius tadi Dan ya. Oh serius ya? Apa dulu yang dilakukan? Artinya dengan memimpin majelis burdah tadi itu, apa sih yang ingin dicapai oleh Ustadz Asif ini? Ya sebenarnya harapan kita itu sama ya.
ingin menjadi orang baik. Di antara kalau melihat zaman sekarang kan masya Allah lah. Jadi tidak cukup yang dituju itu tentang teori-teori saja, wawasan keilmuan, tapi yang perlu juga hati gitu ya. Ya termasuk adanya sholawat ini kan media untuk penyejuk hati kita ya. Ya, tidak antaranya sehingga apa? Akhirnya bisa bersinergi apa yang disampaikan beliau, adilun nasihat. Jadi kalau hati ini sudah benar-benar ini masya Allah sejuk ya, luas, itu muncul akan nasihat-nasihat yang sejuk juga. Kadang-kadang cenderung orang itu mudah menyalahkan karena kurangnya vitamin di dalam hati. Masya Allah. Lah, vitamin yang sangat mengena saat ini, apalagi kita mencoba merangkul kawan-kawan milenial, kawan-kawan muda-muda semua, termasuk yang tergabung di majelis kita kan majelis rutin setiap malam Jumat bersama majelis Dalailul Khairat, majelis Ahbabul Mustafa, majelis Al Barokah juga. Ya kita mencoba untuk, saya teringat dawuhnya almarhum Gusmi ya, zaman sekarang itu tidak cukup menasehati saja, tapi harus disuplai tentang Fatihah. Orang tua tidak cukup untuk menasehati, marahin tidak cukup. Ya. Sekarang yang diperlukan tambahan adalah itu tadi, itu suplemen hati. Karena dengan cahaya Fatihah atau dengan cahaya sholawat ini pasti berdampak. Berdampaknya kepada apa? Kepada hati dulu. Mungkin yang awalnya keras, akhirnya kerasnya berkurang jadi lunak. Karena zaman sekarang itu yang harus disentuh juga itu hal semacam itu. Karena apa? Karena sekarang kalau mau pandai itu gampang, buka Google itu, tapi kan hati ini kering, hati ini kan gersang. Karena apa yang dia dapatkan cuma apa? Logika, pikiran, nafsu kan seperti itu. Lah, cara yang mudah adalah dengan cara itu tadi, menyiapkan wadah majelis sholawat, zikir itu. Apalagi kalau melihat fadilah sholawat tadi, masya Allah, luar biasa itu. Oke. Itu sih mungkin itu sudah sering dilakukan. Ya itu sering, ya hampir istiqomah kita setiap malam Jumat itu. Ya, artinya agar kemudian hati itu sejuk ya, kasih sayang dan seterusnya. Betul. Itu sudah sering dilakukan oleh siapapun dimanapun. Tapi kenapa masih juga hari gini masih banyak juga orang-orang yang ya itu tadi kalau disampaikan tadi kita ingin menjadi orang baik gitu. Iya. Masih banyak juga yang nggak baik gitu. Itu gimana itu Ustaz? Jadi ini ya, itu baik enggaknya itu bukan kapasitas kita. Kalau ini agak-agak ditarik ke agak-agak tasawuf ya. Soalnya sih beliau nih makannya cuma. Ya oke lah, memang itu ya artinya gini. Memang bukan kita bukan bukan Tuhan lah yang kemudian memvonis orang baik atau tidak baik. Betul. Tapi artinya ya secara manusia biasa lah, penglihatan manusia biasa itu kan mana sih yang disebut orang baik, mana yang kurang baik, mana yang tidak baik kan ya setidaknya kita kan tahu lah. Nah itu gimana? Misalnya begal, masa kita mau katakan baik kan gitu? Iya. Jadi di antara balasan ataupun yang didapatkan ketika orang itu hadir di majelis itu termasuk orang-orang pilihan Allah. Orang kalau mau ke kafe, mau karaoke itu mudah. Tapi kalau untuk hadir ke majelis ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu. Itu poin pertamanya seperti itu. Kemudian kedua adalah dampak orang ketika sudah hadir di majelis. Apalagi majelis kita ini kan majelis yang kondisional ya, tidak ada intimidasi dan lain sebagainya itu tadi. Akhirnya berdampak apa? Mutmainnah, ketenangan itu. Jadi sampai bisa saya lihat dari status. Ini contoh real. Banyak kawan-kawan yang awalnya mungkin statusnya galau, statusnya tidak ada indikasi untuk rasa cinta kepada baginda Rasul, ketika di majelis jangan lupa sholawat. Loh, ini positif. Ya. Mengunggah video sholawat Habib Umar. Loh, ini karena apa? Efek dampak ketika dia hadir di majelis, suka hadir di majelis. Dan dampaknya itu tidak mudah menyalahkan itu. Bisa orang yang cenderung menyalahkan kita ajak dia hadir majelis, pasti dia itu cari alasan yang banyak. Tapi kalau orang itu
ibu ini sudah sangat masyhur ini. Seperti itu. Bahkan kata Habib Umar bin Hafidh bin Salim kalau tidak salah itu, termasuk media sosial ini akan memberikan pertanggungjawaban itu kelak di yaumil kiamat. Belum menyampaikan seperti itu. Karena memang sarana ya. Iya seperti itu. Fasilitas. Jadi kembali lagi ke majelis tadi itu, tadi pertanyaannya banyak juga yang apa? Yang tidak Ya masih tidak. Jangankan sekarang, zaman baginda Rasul sudah ada nabi. Sudah ada baginda Rasul. Ya. Bahkan itu serangannya bukan dari luar, dari dalam sendiri. Apalagi sekarang ya. Itu sudah ada ini, maksudnya kekasih Allah istilahnya seperti itu. Ya. Nah itu tadi, jadi sangat istimewa dampaknya. Bahkan ketika kebetulan kita ada grup ya. Dari kita amati di status masing-masing, Masya Allah itu. Apalagi kalau pas malam Jumat itu, Masya Allah. Bukan bunuh setan ya. Kalau itu sih itu kayaknya aku nggak yakin juga. Itu jadi nggak tahu apa itu. Jadi ada sebuah cerita, agak cerita tentang bunuh setan ya. Jadi ada ini saya juga kopi pastinya di sini lah, ngikut jenengan saya. Jadi Ustaz, ada seorang kiai usia 70 tahun. Kiai ini menikahi istrinya santrinya umur 19 tahun. Namanya santri kan tadi disampaikan beliau mengutamakan akhlak dulu. Tawadhu lah ya. Iya, ndak ada mboten tidak. Nggih. Loh santri ini diminta oleh kiainya menjadi istrinya, ya alhamdulillah. Iya kiai. Itu kita keistimewaannya santri di situ. Akhirnya apa? Berjalannya waktu, ini yang cerita yang masih saya tangkap ini. Jadi ketika malam Jumat ya, pas malam Jumat, yang namanya santri ini ya pasti diem. Kalau nggak diperintahkan oleh kiainya diem. Nah, habis itu kiainya menyampaikan, kamu kok nggak gerak-gerak katanya. Oh nggih kiai. Akhirnya gerak-gerak. ini saya gerakannya pastinya di sini. Ini pasti pikirnya kemana-mana kan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya sudah malam Jumat itu sudah gerak-gerak. Habis itu minggu depannya lagi santri ini bertanya kepada kiainya, mohon maaf kiai, apakah saya boleh gerak-gerak? Boleh gerak-gerak. Nggih, mboten napa gerak-gerak katanya. Iya gerak-gerak. Habis itu, oh iya kiai, ini kan malam Jumat kiai. Waktunya gerak-gerak. Waktunya gerak-gerak dan bunuh setan. Oh iya. Akhirnya jam 10 udah selesai. Habis itu jam 11 nanya lagi katanya. Kiai, apakah kita tidak bunuh setan lagi kiai katanya. Siap, kita bunuh setan lagi katanya. Akhirnya apa? Yang ketiga, istrinya santrinya nanya lagi, kiai, enggak bunuh setan kiai. Akhirnya setannya udah mati semua katanya. Udah habis selesai. Iya. Lantas, oh kata istrinya, enggak kiai, masih ada setannya. Iya, nanti yang mati bukan setannya aja, saya juga mati. Jadi itu tadi lah, kembali lagi ya, kok malah jadi. Ya nggak apa-apa. Ini garamnya. Ya garamnya. Jadi itu tadi, dan kembali lagi ya. Jadi dampak orang itu hadir ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, masya Allah. Makanya banyak kawan-kawan kita yang ketika ada problem, ada masalah, kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita tanpa kita itu menghadirkan baginda Rasul. Para aulia, para sultan aulia, para kiai, para wali, kenapa beliau itu menjadi seseorang yang istimewa? Karena beliau itu membanggakan baginda Rasulullah SAW. Para wali, itu kan masya Allah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Cara yang simpel itu yaitu tadi dengan memperbanyak sholat. Itu bayangkan, masya Allah lah. Di Sintang juga pernah ada dulu itu waktu Habib Syekh Ahbabul Mustafa itu pertama di Sintang itu saya dikasih amanah oleh beliau, Bapak Bupati Pak Jarod itu, ditanyain itu kira-kira berapa yang datang itu. Ini kan pertama, habis itu kan luar biasa kita tempatkan di Lapter itu ya. Saya dikasih diomongin oleh beliau, Buya Zaki itu, Ustadz Asyik gak usah khawatir, Habib Syekh ini seperti madu. Ternyata padahal itu posisi hujan ya Ustaz. Iya.
Ternyata Masya Allah, di luar dugaan, hampir penginapan hotel di seberang itu hampir penuh semua. Ternyata dalam keadaan gerimis dan lain sebagainya itu Masya Allah, lautan umat, lautan jamaah itu penuh semua. Sampai saya merinding itu. Kenapa? Karena itu tadi, apa ya, daya tarik dari sholawat itu, makna itu Masya Allah. Dan memang benar, kawan-kawan yang mempunyai masalah, entah itu pribadi, entah itu masalah pekerjaan dan sebagainya, selalu kita arahkan Ustaz ya, selalu kita arahkan hadir ke majelis, memperbanyak sholawat. Karena masalahnya belum dicoba. Ya. Termasuk beliau Pak Jaksa, Masya Allah, itu luar biasanya itu. Pak Jaksa yang sudah. Iya Pak Acep itu ya, ya itu saya sebutkan aja nih. Ya. Sekarang beliau tugas di Jombang itu Masya Allah, dengan sholawat itu tak ada hentinya. Ya, akhirnya bisa pindah ke Jombang itu. Iya. Karena sholawat juga. Wasilah sholawat di antaranya itu Masya Allah. Mungkin begitu ya. Iya. Biar lebih jos lagi di sana. Masya Allah. Ya mungkin seperti itu gambarannya itu. Di majelis sholawat itu majelis yang sangat menunjukkan. Ya, oke lah. Kenapa harus sholawat? Ya. Selain ini ya, yang saya tahu kan memang diperintahkan oleh Allah ya. Nah itu kenapa kok harus diperintahkan sholawat? Ya sebenarnya yang lebih layak ini beliau menyampaikannya. Sama aja. Karena sholawat itu Masya Allah, Allah saja membaca sholawat, para malaikat membaca sholawat. Nah kita sebagai seorang hamba, bahkan ada yang mengatakan, kata Gus Baha, beliau menyampaikan sholawat ini sebagai penyambung kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan saya teringat dahulunya beliau, dan sholawat itu pasti diterima. Entah kita ini ada rasa sum'ah, ujub, takabur, itu udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat itu. Kenapa itu Ustaz? Lah, kenapa? Ya itu tadi, karena keistimewaannya bagi Nabi besar Muhammad SAW. Sholawat itu pasti diterima. Sampai dikatakan bahwa alam semesta ini bersolawat dari iya Nur Muhammad ya. Nah itu tadi itu. Makanya sampai kalau kita telusuri dari nabi-nabi sebelum beliau itu Masya Allah, sholawat tidak pernah dilupakan, bahasanya seperti itu. Nah ini makanya ya sekali lagi ya tetap kita bahasanya kalau anak muda sekarang itu, apalagi kalau pas malam Jumat itu gaspol sholawat tadi sampai gaspol sholawat itu. Malam Jumatnya sholawat. Iya, karena belum keluarga. Oh. Sudah keluarga nggak malam Jumat? Nah ini enaknya ngaji di pesantren tuh kayak gini. Oh gitu ya. Jadi ada guyonnya, tidak serius. Kalau serius terus ngaji kan, kalau kata Gus Bah tuh apa? Biasa. Bapak-bapak yang ngaji ini udah ruwet, udah banyak masalah, banyak utang, istrinya ngomel, datang ke pengajian serius, wah seperti itu. Makanya enaknya ngaji dari orang pesantren itu kayak gini. Ya. Guyon, tapi bermanfaat. Ya, masuk juga. Artinya memang itu hanya persoalan apa ya? Metode saja ya. Betul. Iya. Kalau metodenya ternyata lebih enak pakai guyon, ya kenapa enggak kan gitu. Wong sama-sama bisa menyampaikan pesan gitu. Betul. Kan. Intinya menyampaikan pesan. Nah, jadi tentang cara saja. Toh juga ternyata kalau caranya itu tidak dapat diterima oleh manusia, ya itu tadi malah menjauh kan. Betul. Yang seperti disampaikan tadi. Jadi itu ya, Ustaz, rekomendasinya bahwa belajar di pesantren itu karena memang orang tuanya bisa jadi kurang mampu lah mendidik sendiri anaknya atau sibuk. Tapi tidak hanya di sana juga, Dan. Banyak kiai-kiai yang beliau luar biasa ilmunya, tapi ketika anak-anaknya belajar malah tidak di pondoknya sendiri, tetapi malah dipondokkan ke pondok yang lain. Tujuannya apa? Pertama untuk menyambung ikatan sesama pondok pesantren, juga supaya adanya kemandirian anak. Karena kan kalau yang namanya di rumah sendiri itu kan dalam sendiri, rumahku sendiri terus manja. Tapi kalau di tempat orang lain ya lebih disiplin seperti itu. Jadi ternyata ada juga orang tua yang mumpuni dalam ilmunya,
kemudian bahkan bisa mendidik anaknya sendiri, tapi malah memilih anaknya ditempatkan di pondok pesantren yang lain. Itu sebagai bentuk apa? Untuk menanamkan kemandirian kepada si anak tadi. Oke lah. Ini mohon izin. Dan saya sangat ini ya luar biasa. Jadi ternyata di pesantren itu diantaranya adalah ini, ditirakati sama kiainya. Iya. Ditirakati. Ini bedanya. Ini beda plusnya di pesantren itu. Ketika anak sudah di pesantren, diriyadhoi. Diriyadhoi itu gimana? Kayak ya bahasa umumnya apa? Jadi dibantu secara apa? Batiniah. Batiniah bahasanya. Ditirakati itu. Jadi mohon maaf ketika ini yang saya pahami ya. Ketika anak tidak di pesantren, mohon maaf, mungkin orang tua cenderung sholat malam. Cenderung jarang sholat malam. Cenderung jarang mendoakan ya. Tapi kalau di pesantren bukan hanya didoakan setiap malam oleh kiainya, kadang-kadang dibantu puasa. Itu diantaranya. Jadi bedanya itu di situ. Jadi mohon maaf kalau di luar pesantren yang saya amati ya, kadang-kadang anak ketika orang tuanya ngantar ke sekolah ya udah dari gurunya nanti iya, jadi istilahnya entah nanti paham enggak paham istilahnya. Ya udah, yang penting udah selesai sekolah ya udah kembali ke orang tua. Tapi kalau di pesantren 24 jam itu ada ini penambahan energi itu yang suplemen ya. yang membedakan itu diantaranya di situ juga. Oke lah, saya kembali ke Ustaz Rizky ya. Ini biasalah, mungkin sering ditanyakan orang kan ya, kenapa sih Islam itu kok berbeda-beda gitu. Iya. Jadi ada madhab inilah, ada madhab itu gitu. Nah, atau mungkin ada orang yang memilih aku nggak usah pakai madhab lah gitu. Nah itu bagaimana penjelasannya? Kok kenapa bisa ada sampai 4 madhab? Terus kemudian rekomendasinya ya silakan, yang penting 4 madhab ini itu dikatakan aman gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih awalnya kok bisa kemudian sampai seperti begitu gitu. Padahal dulu kan asalnya satu nih dari Rasulullah gitu kan. Bagaimana Ustaz? Madhab itu ini saya loncat-loncat aja. Ya nggak apa-apa. Karena yang umum-umum saja lah, yang sering dipertanyakan itu kan. Atau nanti mungkin sampai juga bagaimana sih? Karena berbeda-beda itu terus aku milihnya yang mana gitu loh. Yang benar gitu loh. Madhab itu kalau saya ibaratkan sebagai gerbong yang membawa kita menuju ke Allah. Kenapa harus 4 madhab? Karena ini yang 4 ini sudah dikatakan sebagai mujtahid mutlak. Sudah orang yang kapasitas ilmunya luar biasa. Ketika kita melihat dalam bab usul fikih itu, syaratnya menjadi seorang mujtahid itu sangat berat. Tidak bisa. Nampaknya untuk zaman sekarang tidak ada yang mampu untuk menyamai level 4 orang ini. Yang pertama itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan mazhab Hanafi, punya murid namanya Imam Malik yang dikenal dengan mazhab Maliki, punya murid namanya Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan mazhab Syafi'i, punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan mazhab Hambali. Ternyata ini 4 orang mujtahid ini satu runtutan ilmu. Seperti itu. Satu runtutan ilmu karena sudah mencapai kapasitas untuk berijtihad. Banyak perbedaan dari Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Tapi gurunya pun tidak merasa disaingi. Ketika Imam Syafi'i punya ijtihad sendiri, beliau mengatakan ketika kamu ingin mencari madhab, maka silahkanlah bermadhab mengikuti Imam Ahmad bin Idris. Malah seperti itu. Jadi dilihat dari 4 imam yang di atas itu, beliau ini sangat saling menghargai dan tidak saling menyalahkan. Makanya saya sering menyampaikan kepada jamaah pengajian saya, dimanapun saya ngaji itu, ketika ada perbedaan dalam hal ibadah, ketika ada perbedaan dalam hal ilmu yang saya sampaikan dengan yang lain, jangan disalahkan. Bagi saya, madhabnya manapun sama kok. Tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Semuanya sama-sama betul dengan tujuannya apa? Libtigoi mardotillah.
untuk mencapai keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menyampaikan gitu dan kepada setiap jamaah di akhir pengajian pasti saya sampaikan, kalau ada menemukan perbedaan dengan yang lain, tolong jangan saling menyalahkan. Jangan sampai yang satu pengen kunut, yang satu enggak kunut. Subuh-subuh berantem di masjid gara-gara rebutan kunut. Akhirnya kata orang yang sedang di pos kamling, yang sedang main gaple, itu kenapa sidak dua tuh berantem subuh-subuh dalam masjid? Itu rebutan kunut. Gimana kata mereka? Untung kita nggak sholat. Jadi akhirnya dampaknya itu. Jadi yang salah itu yang nggak sholat. Ada yang usoli, ada yang nggak usoli. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak usah diperdebatkan. Buang-buang waktu. Karena masing-masing punya dasar lah. Punya dasar, dan ini hal yang bukan urgent. Ini itu adalah sebatas sunnah. Kunut ya sunnah. Saya ikut madhab Imam Syafi'i. Andai kata saya nggak mau kunut ya nggak apa-apa. Itu sunnah abad kok. Kunu ya sunnah. Kemudian melafalkan usul ya sunnah. Seperti itu. Termasuk ada yang sholatnya wiridannya dikeraskan. Ya tergantung pribadinya masing-masing lah. Jadi kalau saya memahami hal-hal yang seperti ini tidak usah diperdebatkan, cuman kita berpegang pada kiai kita sendiri tanpa menyalahkan kepada orang lain. Dan di sini akan tertanam kesejukan. Ibadah itu tidak saling menyalahkan. Seperti itu ya. Dan tidak merasa aku loh paling benar. Itu. Karena ya tidak ada yang tahu yang masuk surga itu siapa. Seperti itu. Bahkan kalau ada suatu ungkapan yang mengatakan jangan sampai, ini disampaikan oleh Habib Jindal bin Naufil bin Jindal Al-Haddad. Beliau menyampaikan jangan sampai kita itu memandang kepada orang yang ahli maksiat dengan pandangan-pandangan yang hina. Bahkan orang yang masih berbeda agama sekalipun, jangan sampai kita pandang dengan pandangan yang hina. Karena tidak ada yang tahu besok lusa mereka yang saat ini masih maksiat, mereka yang saat ini masih tidak memeluk agama Islam, besok lusa dapat hidayah lebih soleh daripada kita. Sementara kita yang saat ini menjadi ahli ibadah, karena dengan sombongnya dengan ibadah akhirnya jatuh mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Itu. Jadi tidak ada yang mengetahui akhir seseorang itu seperti apa. Makanya pandanglah semua manusia dengan pandangan yang sama. Hormati mereka dengan penghormatan yang sama. Dalam Al-Quran surah Ali Imran 134 Allah berfirman alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Afin, memaafkan semua manusia. Ada dalam satu riwayat dikatakan afin itu mencintai anin nas, kepada semua manusia. Allah tidak menggunakan redaksi anil muslimin, tidak. Hanya kepada orang Islam saja, tidak. Anil mukminin, kepada orang yang iman saja, tidak. Ternyata anin nas, manusia ya. Sepanjang namanya manusia lah ya. Betul, humaniora ternyata. Aninnas. Humaniora ternyata. Ini udah ada di dalam Al-Qur'annya dan. Jadi itulah tadi, jangan sampai memandang perbedaan. Termasuk apalagi di dalam masalah bermadhab. Silakan mau ikut madhab Imam Hanafi, ikut madhab Imam Maliki, ya, ikut madhab Imam Syafi'i atau Imam Hambali, ya silakan. Itu pribadi masing-masing. Tapi jangan sampai tidak bermadhab. Nah itu gimana? Ini yang salah. Oh udahlah, saya nggak usah ikut siapapun. Langsung. Lah, ini kita nggak tawasul tadi dan wasilah. Sebagai apa? Perantara. Kita nggak bisa sampai kepada Allah. Wong kita nggak tahu isi Al-Quran itu seperti apa. Yang jumlahnya apa? Ada 30 juz. Ini isinya apa saja? Di dalam Al-Quran tidak ada sholat duhur itu 4 rakaat. Di dalam Al-Quran tidak ada sholat duhur itu waktunya mulai kapan. Tidak ada. Yang menjelaskan ini adalah ulama. Makanya saya menyampaikan madhab ini ibaratkan sebagai apa ya? Gerbong lah, masinis. Siapa masinisnya, mana gerbongnya, kita ikut ke masinis tersebut sehingga bisa sampai dengan berbagai macam alur kereta yang berbeda-beda seperti itu. Pada intinya sama-sama menuju Allah, sama-sama mencapai ridho Allah. Berbeda boleh tanpa menyalahkan. Seperti itu. Nah, terus saya pernah dengar juga nih Ustaz, bahwa keilmuan itu harus bersanad atau sanadnya tidak putus. Nih. Pemahaman saya itu untuk menjaga kemurnian keilmuan. Betul, biar orisinil. Ya, itu bisa dijelaskan Ustaz bagaimana yang dimaksudkan sanad keilmuan itu bagaimana sih?
Jadi kalau yang sudah sampaikan beliau itu tadi apa, rantai ya. Iya. Ya. Sanad itu bisa dikatakan mata rantai. Mata rantai yang saling tasalsul, saling sambung menyambung, saling bersinergi, sambung menyambung sampai ke atas, bahkan sampai kepada Rasulullah. Nah, kelebihan belajar di pondok pesantren ini ada sanadnya dan itu tercatat. Bahkan kalau di Lirboyo itu ada momen khusus namanya itu sanadan. Jadi semua kitab-kitab yang kita pelajari Ijazahkan itu diijazahkan, disampaikan sanadnya oleh seorang kiai. Kiai besarnya itu menyampaikan, ini saya belajar kitab tafsir dari guru saya, kiai siapa, kiai saya belajar dari gurunya, kiai siapa, dan itu sampai sambung kepada pengarangnya kitab tafsir ini. Bahkan termasuk Al-Quran. Al-Quran pun ada sanadnya. Alhamdulillah sanad yang saya dapat dari Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Birri Al-Hafidh, beliau pimpinan pondok pesantren Muratilil Quran yang ada di Lirboyo. Sanad saya itu nomor ke-35 dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tercatat. Jadi bacaan Quran saya seperti ini ada yang mempertanggungjawabkan. Karena saya menghatamkan Quran itu tidak lewat Google, tidak lewat online, betul-betul di hadapan seorang kiai, 30 juz dihatamkan di hadapan seorang kiai. Kiai itu mengetahui mana salah, mana benarnya, dikoreksi. Kiai itu pernah belajar ke gurunya, gurunya pernah belajar ke gurunya, sampai ke Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril, sampai kepada Allah. Jadi urutan sanad saya dari Allah, Jibril, Nabi Muhammad sampai ke bawahnya ke Kiai Haji Maftuh Bastul Birri itu nomor 34 dan saya jatuh di nomor 35. Kalau saya belajar ke 36. Seperti itu dan. Jadi itu kelebihannya. Dan apa ya? Ada yang mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi tidak asal-asalan belajar itu. Makanya saya sering menyampaikan suatu ungkapan, zaman sekarang ini jadi ustadz itu gampang dan. Oh gitu. Gampang sekarang. Berarti aku bisa dong jadi. Bisa. Sangat. Ustadz Komando bisa, siapapun bisa. Tinggal gampang kok ya kan. Sangat gampang untuk zaman sekarang ya. Pertama pede tadi ya. Yang penting pede itu lah. Oh, yang penting kan pede. tinggal pakai aksesoris ustadz. Tinggal pakai, mohon maaf, gamis, pakai jubah, mungkin pakai, mohon maaf ya, pakai imamah, ngomongnya anak antum insya Allah, masya Allah. Betul. Setiap postingan tinggal ngambil dari Google, copy paste, posting di WA, posting di Facebook, di Instagram, ngomongnya anak antum jadi ustaz. Makanya banyak yang apa? Yang banyak yang madu bermerek racun. Oh iya. Dia tuh isinya, ya mohon maaf, bukannya kita menjelekan, tapi karena dia tidak punya kapasitas. Bukan ahlinya ya. Banyak, bukan ahlinya. Sehingga muncullah apa kehancuran. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Ketika sesuatu dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ya. Seperti itu. Berarti memang sekarang ini para ahlinya itu harus berani mengatakan, saya ahli apa gitu. Ya sudah. Jadi Ustaz Rifki pun saya ahli tafsir Quran misalnya. Terus Ustaz Asif, saya ahli sholawat ya. Harus berani mengatakan gitu. Iya. Ya, kalau nggak begitu nanti Malah diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Atau kalau zaman dulu katanya orang waras Sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Ya udah. Kalah terus. Dikuasai orang yang tidak waras ya kan. Kan gitu. Insyaallah. Jadi apa namanya tadi? Sanad tadi itu memang untuk menjaga keorsinilan ilmu. Dan itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Enggak apa namanya? Betapa kalau misalnya sanadnya terputus gitu, itu outputnya akhirnya jadi itu madu racun bermerek madu. Racun bermerek madu. Dan ini sangat bahaya. Namanya racun. Iya. Ya pasti dampaknya mematikan. Merusak lah ya. Sehingga ada suatu ungkapan apa kurang lebihnya seperti ini, man ta'allama bi ghairi syekh fa syaikhu syaitan. Siapa yang belajar tanpa dengan guru, maka gurunya itu adalah syaitan. Walaupun yang dibaca tafsir tapi tidak di hadapan seorang kiai, tidak digurukan, tetap akan sesat. Walaupun yang dipelajari Al-Qur'an tapi tidak dipelajari melalui seorang kiai, tetap akan sesat. Seperti itu. Karena tidak ada yang
membimbing tadi. Gurunya syaitan ya. Gurunya tetap syaitan. Meskipun setiap malam Jumat syaitan sudah kita bunuh. Enggak, itu memang terbunuh setan itu. Loh, itu kan ada itu. Ya, hadis itu. Wallahualam saya Itu kan masyhur itu. Bahkan banyak kiai yang menyampaikan seperti itu. Apalagi dalam acara pernikahan itu udah masyhur. Oh iya. Itu sih. Ya, Jadi memang benar luar biasa itu. Jadi sesuatu kalau bukan pada tempatnya ya termasuk zalim juga. Zalim. Bahkan ya ini tadi ada juga keterangan di dalam ini kitab ini. Mohon izin Ustaz. Ini dalam kitab taklim itu di dalam bab kalau ini tadi kan tafsir ya, Tafsir Jalalain. Jalalain. ini taklim ini kitab yang menjadi apa ya? Rekomendasi di dalam ya pesantren biasanya Iya, seperti kitab itu. akhlak. Kitab akhlak. Oh itu. Ya, Yang kitab tadi adab ini. Adab yang ini. berarti itu yang pertama kali di Ya tentang akhlak. Tapi kitab adab itu sangat banyak. Tidak hanya kitab ini saja. Oh, ya. Oh di sini. Oke. Jadi di dalam ini bab faslun fi niyati fi hali ta'allum. Ini dalam baitnya itu fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbarun min jahilun mutanassiku. Jadi fasadun kerusakan kabirun yang besar alimun mutahattiku. Orang yang ngerti tapi tidak mau menampakkan. Maksudnya tadi seperti itu. Sing waras ngalah bahasa seperti itu. Ya. Habis itu ternyata lebih besar lagi kerusakan wa akbarun min jahilun mutanassiku. Orang gak ngerti tapi gayanya ngerti. Oh, Ini yang lebih bahaya. Lebih bahaya. daripada yang pertama Daripada tadi. yang pertama. Pertama seperti itu. Lah, dilanjutkan huma keduanya itu fitnah fil alamina adimatu. Fitnah yang sangat besar. Andai kata dua perkara ini muncul banyak seperti itu. Dan liman bihima fitiniya tamasaku dan dijadikan sebagai apa? Panutan, pegangan gitu. Jadi orang yang mohon maaf yang bukan ahlinya dia jadikan panutan. Ya. Banyak masanya ini. Dan ini bisa menjadikan apa? Fitnah yang besar. Kalau udah fitnah itu ya yang ada bukan maslahah, tapi mafsadah seperti itu. kerusakan. Ini kitabnya. Ini dapatnya di pesantren. Bukan Sambil di ngopi. Google ini seperti itu. Ya. Dan di apa namanya? Dipelajari dari gurunya tadi Iya. apa? Iya. Apa namanya? Sanad. Ya sanadnya Betul. apa? Tashih. Gimana? bukan tashih ya. Bukan ya. Apa? Harus sambung Iya. menyambung. Ya, Tasal artinya digurukan gitu. Iya. Iya, digugurkan. Ada- Iya, ditasihkan. Ya, ditashih. Di depan guru Nah, ditasihkan. jadi ilmiah gitu. Iya betul. Betul. Bukan asal-asalan comot sana comot sini, akhirnya ya itu tadi menimbulkan kerusakan kan. Ada tempatnya yang mahir bahasa seperti itu, yang berkompeten lah bahasa seperti Ya. itu. Tapi kadang-kadang tadi seperti beliau sekarang itu mau menjadi itu sangat gampang. Betul, sangat gampang jadi ustaz. Bahkan sangat sudah muncul sekarang di Shopee itu kan komplit itu. Di Shopee cari apa aja ada. Bener itu. Woi. Iya kan? Jadi promosi ya. Enggak. Itu sih. Itu tadi tuh. Jadi sangat apalagi zaman sekarang itu masya Allah harus benar-benar hati-hati karena urusannya bukan dunia saja. Akhirat seperti Oke itu. lah, berarti kan saya tidak salah nih mengundang antum. Aku jadi ustadz juga. Antuma ya. Oh iya, oh ya antum ya. Iya. Berarti saya nggak salah lah mengundang antum ya. Nggak, artinya gini, bahwa yang saya undang ini memang ahlinya gitu ya. Artinya mendapatkan keilmuan itu memang secara ilmiah ya, di tempatnya kepada ahlinya juga, sehingga ya saya pikir antuma berdua ini bertanggung jawab gitu. Insya Allah. Dan yang kita sampaikan ini ya tidak asal-asalan. Ya. Kami mendapatkannya ya dari seorang guru gitu. Ya. Seperti itu. Ya itu makanya memang ya khususnya Sintang inilah ya. Iya. Saya menitipkan Sintang lah kepada Masya antum Allah, berdua. bahasanya menitipkan. Enggak, karena saya mau pergi toh. Kalau nitip Ya, artinya- ini suatu saat bisa diambil lagi nitip. Iya. Kalau memasrahkan beda lagi. Gitu. Iya. Jadi nitip apa dipasrahkan ini? Canda. ya saya pasrahkan lah. Oke. Ya intinya itulah saya ingin apa kita obrolan kita ini ada manfaatnya gitu. Amin, Ustaz. Bahwa hari gini gitu ya, rasanya kok saya itu susah gitu loh Ustaz. Susahnya gini, salah satu contohnya nih, ketika saya misalnya mau sholat berjamaah di
masjid gitu kan. Ya, yang jadi imam tentunya kita kan apa ya? Imam itu kan kita ikuti lah gitu. Gerakannya, bacaannya dan seterusnya. Tapi kadang-kala ya bukan berarti saya sudah merasa paling benar, tidak. Artinya kita juga sudah tahu gitu loh. Saya pribadi ya, bahwa misalnya yang ini harusnya panjang, ya ini harusnya pendek itu. Betul. Nah itu sering gitu loh saya dapat begitu gitu. Jadi apa ya? Makanya saya pengen kemudian membermanfaatkan fasilitas ini untuk ya hal-hal yang bermanfaat lah, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin ya yang ringan-ringan dulu lah gitu. Seperti yang bacaan Quran seperti itu kan. Yang khawatirnya kalau yang sepanjang saya tahu itu kalau bisa mengubah arti gitu. Nah, itu kan bahaya misalnya. Iya, bahaya. Yang dibaca kok artinya jauh gitu kan. Nah, terus kemudian kita jadi makmumnya. Wah, itu yang repot kan. Jadi memang betul-betul antuma berdua ini. Tapi itu hanya titipan kebetulan kita belajar di pesantren. Jadi untuk masalah ya dalam kata hal ilmu agama, kenapa kita taunya itu lebih duluan, dan karena kita kebetulan tinggal di pesantren. Kalau masalah kemiliteran tentu jenengan yang lebih hebat. Jadi kita ini punya porsi masing-masing yang mana kita saling melengkapi. Sinergi itu. Sinergi. Jadi tidak serta-merta ketika saya dikatakan tinggal di pesantren hebat, enggak. Saya pun masih punya kekurangan, punya dosa banyak, punya kekurangan yang masih harus ada dilengkapi dari sisi yang lain. Seperti itu. Ya enggak, artinya ini kan kita sedang membicarakan agama gitu ya, khususnya Islam. Ya memang saya ingin gitu loh, orang-orang yang memang memiliki ilmunya yang didapatkan secara ilmiah, secara jelas, sanadnya jelas, tidak putus, itu betul-betul memang tampil gitu. Jangan dibiarkan orang-orang yang kemudian tidak berilmu itu tadi kok terus, itu kan akhirnya nanti datang kehancuran tadi. Fitnah tadi. Nah itu sesuai ilmiah loh ya ini. Ada bukunya gitu kan. Jadi bukan sembarang ini. Ya itu satu lagi ya kira-kira ya. Enggak, bahwa saya pengen itulah ya. Mudah-mudahan nanti Ustadz berdua ini bisa lah seterusnya memang menjaga Sintang gitu ya. Mohon doanya selalu. Ya tetap itu mohon doanya. Ya sama-sama kita bersinergi kan. Mungkin saya di ranah sini, Ustadz di ranah situ itu kan. Karena betapa memang orang yang tidak berilmu itu ya bahaya kan. Kalau sering saya gini menyampaikan, orang mencuri aja ada ilmunya gitu. Betul. Ada ilmu mencuri. Strategi itu ya. Enggak, ya ilmu mencuri aja ada ilmunya, apalagi yang lebih dari itu gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan bisa Sintang ini terjaga lah gitu. Amin. Dengan adanya Ustadz berdua ini. Mungkin ada lagi yang disampaikan Ustadz, katakanlah harapan-harapan itu kepada publik itu yang mau disampaikan agar bisa ya semuanya baik-baik saja lah gitu kan. Kalau harapan saya kepada semua masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Sintang, ya tetap jaga kedamaian dan jangan memandang perbedaan. Karena kalau dawuhnya Habib Lutfi itu, ketika kita masih berbeda dengan orang lain, masih ada satu titik persamaan antara kita dengan mereka, yaitu persamaan sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Jadi nggak perlu berfokus pada perbedaan, jangan, tapi lebihlah melihat kepada persamaan. Masih banyak persamaannya itu. Entah itu persamaan sebagai warga negara Indonesia, persamaan sebagai makhluk Allah, persamaan sebagai manusia, masih sangat banyak persamaan kita. Kemudian bagi para pendengar dimanapun berada, ketika kita saat ini sedang menjadi seorang ahli yang ibadah, jangan sampai sombong dengan ibadahnya. Itu saja. Karena yang bahaya itu orang yang sombong dengan ibadah.
Makanya ada suatu ungkapan, merasa salah bagi orang yang salah itu lebih baik daripada merasa baik bagi orang yang melakukan perbuatan baik. Saya ulangi, merasa salah bagi orang yang melakukan kesalahan Itu lebih baik. itu lebih baik daripada merasa baik bagi orang yang melakukan kebaikan. Oh, ya ya. Jadi kalau udah salah, Iya. ini salah satu ungkapan dari siapa, Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang pengarang Syarah Hikam. Beliau menyampaikan apa, maksiatun, lupa saya redaksinya, maksiatun awrathat dzullan waftikoran khairun min tu'atin awrathat izzan wastikbaran. Kemaksiatan, perbuatan dosa yang melahirkan dia merasa butuh kepada Allah itu lebih baik daripada ketaatan, kebaikan yang melahirkan kesombongan. Satu kali berbuat dosa itu lebih baik, tapi dosa yang mengantarkan pada pintu taubat ya. Satu kali perbuatan dosa yang mengantarkan pada pintu taubat itu lebih baik daripada ribuan kali ibadah tapi mengantarkan pada pintu kesombongan. Karena yang pantas sombong itu hanya Allah. Yang pantas menggunakan selendang kesombongan itu hanya Allah. Kita manusia masih punya kesalahan. Orang baik punya masa lalu, dan orang yang belum baik masih punya masa depan untuk memperbaiki dirinya. Iblis saja nggak boleh sombong ya, iblis ya. Ya, karena iblis kan karena apa? Aba wastakbar. Karena dia apa? Tidak mau melaksanakan perintah Allah, dan ada itu istakbar, wastakbar. Takabur, merasa besar, sombong. Itu yang menyebabkan iblis itu jatuh derajatnya. Jadi itu saja pesan saya. Yang penting kepada semua masyarakat, jangan merasa paling benar. Kalau melihat perbedaan, jangan saling menyalahkan. Semua punya sudut pandang masing-masing. Dan jangan sombong dengan ibadah kita. Pandang semua manusia dengan pandangan yang baik, dengan pandangan kasih sayang. Karena agama itu adalah kasih sayang, adalah nasihat. Rasulullah aja menyuapi orang yang bukan Islam ya. Betul, menyuapi orang yang bukan Islam dengan begitu lemah lembutnya. Sampai orang yang buta tadi kan buta ya, merasakan ini ketika Rasulullah wafat. Ini bukan orang yang biasa menyuapi aku setiap hari. Loh, kok kamu tahu? Karena cara menyuapinya juga berbeda. Bayangkan Rasulullah yang di depan mata beliau dihina, dicaci maki, dengan lemah lembut, kalau bahasa sekarang apa, santuy. Dengan santuinya menyuapi apa? Menyuapi orang yang menghinanya beliau depan mata. Digantikan oleh sahabat Abu Bakar ya. Digantikan oleh Abu Bakar. Nyuapi, menghina Rasulullah, merasakan jengkel, nyuapinya agak beda. Akhirnya menyimpulkan oh ini bukan Rasulullah yang menyuapi. Seperti itu. Yang sudah meninggal pun dihormati Mas ya. Betul. Dengan berdiri itu yang pernah saya tahu itu. Iya. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ustaz Asif ada? Ya, mungkin saya ini menambahin sedikit aja. Tadi sudah sudah sampaikan oleh guru kita beliau. Jadi ya kita harus senantiasa saling mendoakan. Karena mungkin kita yang terlalu action itu adalah yang sifatnya adalah kelahiriah. Kalau batiniah ini juga harus diperhatikan juga. Ya, kadang-kadang kita mengingatkan saudara kita itu Allah merubah itu bukan harus dengan cara yang fisik, tapi kadang-kadang lewat sentuhan hati itu yang antara manusia tidak tahu tapi Allah Maha tahu itu bisa merubah semuanya. Ya mungkin saat ini ya karena melihat zaman sekarang seperti ini ya cenderung kita harus memperbanyak mendoakan saudara-saudara kita. Ada kata saudara kita itu yang seiman mungkin ibadahnya tidak seperti kita, ya kita doakan mudah-mudahan sama seperti kita istiqomah. Ada kata saudara kita yang bukan seiman dengan kita, ya kita doakan mudah-mudahan udah bisa seiman dengan kita. Mungkin itu aja. Jadi rekomendasinya kita memakai cara yang lembut lah. Iya, seperti itu. Tidak yang apalagi yang tanpa ilmuwan ya. Iya. Itu sih kalau kita landaskan pada yang dengan keilmuan lah. Iya. Karena hidayah pun yang milik Allah. Iya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sekelas Nabi Muhammad saja tidak bisa membuat Abu Jahal dan Abu Lahab beriman. Padahal Abu Jahal dan Abu Lahab itu orang yang sangat Rasulullah cintai karena sebagai pamannya kan. Jadi
engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad. Tapi Allah, walakinnallaha yahdi may yasha. Allah yang punya hidayah. Jadi bukan dengan cara yang kita lakukan itu dengan serta-merta menjadikan orang yang kita dakwah itu mendapatkan hidayah, tidak. Yang penting kita tetap berdakwah, menyampaikan kepada umat. Adapun mereka menerima ataupun tidak, itu hanya Allah yang tahu. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih Jadi, sejuk, lebih sejuk. Tidak dipaksa lah gitu ya. Tidak dipaksa. Tadi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ya. Seperti itu. Nah, kalau yang katakanlah misalnya nih ada yang dianggap sebagai menistakan agama gitu misalnya. Kan Iya. ada hari gini kan sering lah ya begitu. Iya. Itu bagaimana menyikapinya? Ini satu lagi lah ya terakhir Iya. ya Ustaz ya. Dari Ustaz Rifki. Untuk apa namanya? Bagaimana akidah. kita menyikapinya Ya, gitu. untuk akidah, untuk keyakinan itu kita punya sudut pandang masing-masingnya. Tetapi di dalam masalah bernegara, kita pun punya hukum tersendiri. Jadi untuk masalah hal yang katakanlah menistakan agama, kalau misalnya itu betul-betul mencoreng nama agamanya dan negara punya ranah, punya peraturan di sana, kita menuntutnya atau memohonnya itu kepada negara, bukan langsung terjun ke hal tersebut. Seperti itu. Dengan beberapa metode. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Kita ajak mereka ke jalan Allah dengan hikmah dan ngasih contoh yang baik. Tidak cukup sampai hikmah, tidak mempan juga dengan hikmah, dengan ngasih contoh dan sebagainya. Wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Diajak, kasih tahu, kasih nasihat. Gini loh, kalau gitu tuh salah loh. Ini loh dasarnya. Ini loh tendensinya, referensinya. Ternyata dia masih tidak menerima. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ajaklah mereka dengan bermujadalah, berdebat, bertukar pikiran dengan cara-cara yang terbaik juga. Tadi mau idoh hasanah, tutur kata yang baik. Ketika berdebat pun juga dengan cara yang baik. Sehingga sambung dengan ayat yang tadi, fabima rahmati minallah lintalahum, Rasulullah pun dengan orang kafir saja itu dengan cara yang lemah lembut. Seperti itu. Jadi tingkatannya bil hikmah, bil mau'izatil hasanah, wajadilhum bil mujadalah. Mujadalah itu diskusi. Setelah itu maksimum selesai, kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah karena yang punya hidayah itu Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha, tetapi Allah, yahdi may yasha, Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun orang yang Ia kehendaki. Ya. Seperti itu. Berarti terlepas dari itu semua, ya mari kita belajar yang itu tadi ya, terus nanti saya belajar ya. Iya. Berarti seperti saya pun yang dulu nggak pernah mondok, setua begini juga bolehlah masuk pesantren. Sangat boleh. Cuma nanti satuannya ditinggalkan. Ya enggak, artinya itu bahwa mumpung masih hidup kan. Iya. Kan nggak ada yang terlambat ya Ustaz ya. Iya. Oke lah. Masih ada lagi nggak Ustaz yang mau disampaikan? Ya, ini aja siapa? Kalau saya secara pribadi ya mengajak kepada semua ya, dimanapun ya, kita selalu mengedepankan husnudzon. Ya, betul. Husnudzon. Orang itu kalau sudah husnudzon, meskipun tidak sesuai dengan husnudzon kita sudah dicatat daripada suudzon. Loh, gimana bisa husnudzon? Kayak gitu kok akidahnya gak sesuai dengan kita. Loh, itu loh ciptaan Allah. Ya. Siapa ya? Andai kata dia atau nggak mungkin dia itu menginginkan seperti itu. Itu tadi husnudzon. Jadi kalau saya tadi kita mengajak kepada kawan-kawan semuanya dimanapun berada, kita belajar lebih husnudzon lagi. Semua produknya Allah Subhanahu wa taala. Semua produknya Allah. Iya, semuanya Allah tuh. alam semua itu. Ada satu ungkapan lagi, dan
Laulal hamqa fid dunya laharibat dunya. Andai kata di alam dunia ini tidak ada orang gila, tidak ada orang yang melenceng, laharibat dunya. Dunia ini akan hancur. Karena salah satu paku dunia itu adalah adanya orang-orang yang gila tadi. Kalau semuanya iman, nggak seru. Iya. Oh gitu ya. Skenarionya nggak asik. Betul. Nggak ada sinetron Indosiar. Kan iya, nggak ada sinetron ikatan cinta, nggak ada. Kalau semuanya kan dalam sinetron gitu, kalau semuanya baik ya lucu, atau semuanya jelek ya itu merupakan salah satu dari sunatullah juga. Ya. Sehingga Allah berfirman apa, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun alim laghaniyyun 'anil alamin. Nabi Musa Allah berfirman, Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Andai kata kalian berkufur kepada Allah dan semua makhluk yang ada di bumi semuanya kufur, Allah itu tetap kaya, tidak akan mengurangi derajatnya Allah. Jadi semua orang beriman di alam dunia tidak akan membuat derajat Allah tinggi, tidak akan berpengaruh untuk menambahkan tingginya derajat Allah. Semua orang tidak beriman sama Allah, seluruh dunia tidak akan membuat derajat Allah menjadi rendah. Karena bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Allah tuh tetap tinggi selamanya. Seperti itu. Atau nggak perlu dibela gitu. Malah sangat tidak perlu itu. Tapi tetap harus, kalau untuk masalah ketika ada yang melecehkan, intansurullah yang surkum. Kalau ada yang melecehkan, kita jangan tinggal diam, cuman dengan cara-cara yang baik, seperti itu. Dikaji dulu seperti masalahnya apa. ada di metodenya tadi ya. Ya, metodenya tadi. Pokoknya tadi laulal hamqa fid dunya laharibatid dunya. Andai kata di alam dunia itu tidak ada orang yang gila, tidak ada orang yang maksiat, dunia ini akan hancur. Karena udah selesai skenarionya, nggak asik. Ya nggak ada mekanisme lagi. Nggak ada mekanisme, udah. Ya udah selesai lah, tamat lah. Termasuk betul tadi adanya orang-orang yang seperti itu adalah sebagai sunnatullah, sebagai skenario Allah, produknya Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, terima kasih Ustaz ya. Telah berbagi, mungkin sebetulnya panjang lah ya. Iya. Cuma saya mungkin itu tadi dari awal sudah kalah. Jadi ya saya pikir walaupun singkat sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kita yakini itulah ya. Amin. Lain waktu mungkin kita bisa berbincang lagi Ustaz. Insyaallah. Malam ini saya pikir cukup sekian. Nanti kita tutup dengan closingnya. Yeah. Let us keep humanization with humanity. Humaniora.